Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saat ini saya sedang berada di Sultan Ahmed ya. Jadi ini merupakan vlog saya yang pertama, yang secara tiba-tiba kita buat aja ya, tanpa perencanaan sebelumnya. Tadi pagi diajak oleh Bang Darlis ke Sultan Ahmed untuk wawancara dengan TV One. Apa? Ke tvone.com. Teman-teman semuanya, jadi kawasan Sultan Ahmed ini, nah ini ya, ini dinamakan Hipodrom. Hipodrom itu merupakan kawasan yang dulu itu waktu zaman Bizantium, dia ini berfungsi sebagai tempat semacam stadion gitulah, semacam stadion ya. Namun bukan dipakai untuk pertandingan sepak bola ya, tapi lebih ke lomba pacu kuda gitulah, lomba pacu kuda, terus gladiator kan. Di depan kita sudah berada Hagia Sophia. Saat ini kita sedang berada di antara Masjid Sultan Ahmed dan Masjid Hagia Sophia ya, teman-teman semuanya. Mungkin banyak dari teman-teman sudah mengetahui sejarah daripada kedua masjid ini. Di belakang saya ada Masjid Hagia Sophia yang baru saja beberapa tahun lalu ya, bulan Juni tahun 2020 yang lalu, pemerintah Turki mengubahnya menjadi masjid. Sebelumnya kita tahu sendiri bahwasanya Masjid Hagia Sophia itu berfungsi sebagai museum ya. Dan yang teman-teman lihat saat ini adalah Masjid Sultan Ahmed, di mana ia dibangun oleh Sultan Ahmed tentunya. Sejarahnya panjang sih, tapi insya Allah nanti saya baca dulu, baru saya ceritakan ke teman-teman ya. Kondisi Sultan Ahmed, kondisi Sultan Ahmed Square ya, lokasi kita berada saat ini, pada hari ini terhitung sangat tenang, mengingat sekarang baru jam 8 pagi dan belum banyak orang-orang yang berwisata ke sini ya. Baik, kalau begitu baik teman-teman, di belakang saya ada Masjid Blue Mosque, Masjid Biru ya. Masjid ini merupakan masjid landmark yang paling terkenal yang ada di Turki, tentunya setelah Hagia Sophia. Dan masjid ini dibangun oleh Sultan Ahmed pada abad ke-17 kalau nggak salah saya ya. Sebenarnya masjid ini Sultan Ahmed membangunnya untuk menandingi kemegahan daripada Hagia Sophia, teman-teman ya. Apakah telah ditandingi itu kita tidak tahu ya. Ya, bagaimana? Ada Bang Darlis di sini. Ya. Bagaimana pendapatnya Bang? Coba jelaskan Ya, sedikit. saya kira Sultan Ahmed ini masjid yang dibangun dengan yang agak kurang ini ya, karena menandingi gitu ya. Harusnya memberikan nilai gitu untuk Hagia Sophia, biar Hagia Sophia lebih serasi, ada kawan gitu kan. Nah, jadi terlihat lebih serasi. Ya, jadi unik itu apa yang dimention Bang Darlis ya. Jadi Hagia Sophia nih sejak ia didirikan, dia itu sendiri teman-teman. Nah tuh, tuh sendiri. Kan harus adanya ada kawan. Nah, dia itu jomblo istilahnya. Dia dari tahun 0 Masehi hingga tahun 1600-an Masehi, dia itu berdiri sendiri. Ya. Jadi setelah 1500 tahun menyendiri, Ya. akhirnya ada pasangannya. Jadi jangan ragu dan jangan jangan resah ya bagi yang ini, masjid aja 1000 tahun lebih gitu. Menunggu ya. Menunggu. Jadi bagi teman-teman yang belum dapat jodoh, kok udah kesana pembahasannya. Astagfirullah. Jadi gitulah. Ya.
Saat ini kita sedang berada di Hagia Sophia, Sultanahmet. Dan Fajrul dan Bang Dalis sedang meliput untuk TV One langsung ke Indonesia ya. Kabar siang. Ya, assalamualaikum. Kita tadi baru saja selesai dari live di TV One. Lumayan berlangsung ini ya, lumayan lama juga live-nya, sekitar 15-20 menitan. Dan sekarang kita menuju ke Hagia Sophia. Bagi teman-teman yang penasaran dalam Hagia Sophia itu seperti apa, ikuti terus vlog ini ya. Jadi teman-teman, sebenarnya pintu masuk ke Hagia Sophia itu ada beberapa pintu ya. Namun ketika difungsikan sebagai masjid, pintu ini merupakan pintu utama untuk masuk ke Hagia Sophia. Dan ketika kita masuk dari sini, kita akan keluar dari arah utara ya. Ini pintu masuk Hagia Sophia-nya. Assalamualaikum. Orang siapa namanya? Kemi yang di tiap Eksportir muda ya. Sekarang kita sudah berada di dalam Hagia Sophia, di dalam pekarangan Hagia Sophia. Jadi teman-teman, alhamdulillah ini kita datangnya pagi-pagi banget, sehingga suasananya masih sangat sepi. Serasa milik masjid pribadi ini ya. Alhamdulillah ya Allah. Nih Hagia Sophia sangat luar biasa ya. Kalau teman-teman perhatikan, bangunan ini memang sudah sangat tua teman-teman. Jadi ia dibangun sejak awal Masehi ya, bahkan 100 Masehi kalau nggak salah saya. Oh nggak juga deh, mungkin 200 atau 300 Masehi gitu kan. Namun hingga sekarang masih berdiri dengan kokohnya. Jadi sebenarnya itu cerita gini ya, ketika dia dibangun dulu itu pernah beberapa kali mengalami kerusakan gitu, khususnya di bagian atas, di kubahnya ini dulu rentan ya. Ketika Istanbul dilanda gempa sedikit saja langsung rubuh. Tercatat dalam sejarah itu ada 2 kali kalau nggak salah saya sudah rubuh kubahnya. Namun ketika tentara Ottoman menaklukkan Hagia Sophia ini, menaklukkan Istanbul dan merebut Hagia Sophia, mereka merenovasi kubah tersebut, sehingga apa yang mereka lakukan adalah mereka mereka bangun kubah baru, namun dari sisi kanan, dari sisi belakang Hagia Sophia-nya itu ditopang oleh pondasinya. Maksudnya dibuat semacam pondasi yang kokoh sehingga pondasi tersebut dapat menopang kubah yang di atas sehingga tidak rubuh. Ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana bentuk dari pondasi itu ya. Sebentar. Nah, teman-teman melihat ini ada bangunan petak di sini ya. Nah, ini merupakan pondasi yang menopang Hagia Sophia, teman-teman. Maksudnya menopang bangunan Hagia Sophia ya, khususnya kubahnya. Nanti ketika kita keluar dari arah sana, teman-teman mungkin akan melihat lebih detail ya, pondasinya itu seperti apa bentuknya. Ya seperti itulah kira-kira. Dan kalau dilihat, tamannya sangat indah. Kebetulan Istanbul sekarang kan sedang musim musim semi. Jadi bunga-bunga tuli pada bermekaran semuanya. Alhamdulillah, subhanallah. Inilah suasana pagi duha di Hagia Sophia. Ya, teman-teman, sekarang kita berada di pintu masuk Hagia Sophia. Ketika teman-teman masuk, akan menemukan
kaligrafi itu. Di kaligrafi itu tertulis itu merupakan hadis Nabi ya tentang Hagia Sophia, tentang Istanbul maksud saya. Dibacanya qala Nabi alaihi salam atuftahanal Konstantiniyah wa ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaishu dzalikal jaish. Maka Konstantinopel akan takluk, sebaik-baik komandan yang akan menaklukkannya dan sebaik-baik pasukan yang akan menaklukkannya. Begitu ya artinya. Dan pada ya tadi pintu pertama dan ini pintu kedua ya. Pintu kedua ini kita bisa melihat lukisan Bunda Maria dan yang bayi itu Nabi Isa ya. Nabi Isa dengan Kaisar Konstantinopel menyerahkan di tangannya ada Hagia Sophia, yang mana sedang menyerahkan Hagia Sophia ke Bunda Maria. Jadi itu merupakan ilustrasi atau dari peninggalan Bizantium dulu terkait yang menampakkan bahwasanya Hagia Sophia ini merupakan situs suci bagi agama Kristen. Nah, nanti teman-teman bisa perhatikan, akan saya rekam videonya. Bisa dilihat di sebelah kirinya adalah Kaisar Bizantium, Konstantin kalau nggak salah saya, Kaisar Konstantin yang sedang memegang miniatur Hagia Sophia dan sedang hendak menyerahkannya ke Bunda Maria. Ini menandakan bahwasanya Hagia Sophia merupakan tempat suci bagi agama Kristen. Dan di sebelah kanannya ada foto kaisar juga, kaisar yang sama yang memegang miniatur daripada benteng Konstantinopel. Ini menandakan bahwasanya kota Konstantinopel dan Hagia Sophia, miniatur Hagia Sophia merupakan kota suci bagi umat Kristen ya. Jadi seperti itulah kira-kira. Dan mozaik ini teman-teman sudah berada di sini sejak abad ke-10 teman-teman ya. Udah 1000 tahun. Bayangkan masih kokoh berada di sana. Kita masuki pintu kedua Hagia Sophia dan di sini mohon maaf nih teman-teman, saya agak keselak sedikit ya nafasnya karena pakai masker. Ya di sini kita bisa melihat pintu utama Hagia Sophia ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 pintu menuju Hagia Sophia, menuju ke bangunan utama Hagia Sophia. Dan yang paling besar ini disebut dengan pintu Kaisar, yang paling tengah, yang paling besar ya, pintu Kaisar. Jadi ya yang paling besar, yang paling tengah, yang paling besar ini merupakan pintu Kaisar, di mana dulu itu pintu ini ditutup teman-teman ya. Dulu itu pintunya ditutup hanya ketika Kaisar Bizantium hendak masuk ke bangunan ini baru dibuka. Namun sekarang kita bisa masukinya ya karena sudah dibuka. Teman-teman semuanya, ketika masuk Hagia Sophia, kamu harus hati-hati ya untuk tidak memakai sepatu di dalam masjid dan untuk bisa menaruh sepatunya di sini, di lemari. Baik. Bismillah. Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Subhanallah ya Allah. Entah kenapa teman-teman, saya ketika setiap saya masuk ke sini ya, saya merasakan rasa takjub yang sangat luar biasa. Karena coba teman-teman bayangkan, dulu itu ketika Fatih Sultan Mehmed menaklukkan kota Konstantinopel, ia persis masuk dari pintu ini, pintu utama ini teman-teman ya. Ia masuk dari pintu ini, ketika masuk ke dalam, itu dia mendapati masyarakat Bizantium sudah menyerahkan diri di sana, sudah berkumpul pasrah dan menunggu apa yang hendak dilakukan oleh Fatih Sultan Mehmed.
atau Sultan Muhammad Al-Fatih ya. Namun ia masuk ke dalam di antara masyarakat tersebut, dan layaknya penaklukan kota Mekah, dia berpidato pada masyarakat bahwasanya dia tidak akan memberikan tidak akan menghukum masyarakat tersebut, bahkan dia membebaskan masyarakat Bizantium ya pada saat itu. Jadi mungkin bisa dibayangkan oleh teman-teman bagaimana suasana saat itu ya, di mana masyarakat sangat takut, namun dia merasakan kasih sayang dari Fatih Sultan Mehmed. Jadi begitulah kira-kira ya. Mohon maaf ini saya karena agak tersesak sedikit nafasnya ya karena masker. Waalaikumsalam. Ya, ini penampakan dari dalam Hagia Sophia teman-teman. Saat ini kita pukul 9 pagi, setengah 10 pagi ya. Dan sebentar lagi hendak salat duha sebentar dulu. Gimana Pak Jurul? Alhamdulillah baru udah salat dulu. Lanjutkan. Tengok tuh cahaya ilahi masuk dari atas jendela. Jadi kita harus salat di bawah cahaya nih. biar banyak ini ya, biar terkabul lah. Ini apa Teman-teman, jadi sangat unik ya. Di depan itu ada beberapa teman-teman kita, tamu yang beragama Kristen sedang melakukan ibadah juga ternyata ya. Yahudi juga ya. Ada orang Yahudi, Kristen melakukan ibadah juga di bangunan yang sama. Saat itu mereka yang sedang berdiri itu ya, kalau nggak salah saya, dan sedang jongkok. Jadi ini sangat luar biasa sih kalau menurut saya. Di mana kita juga melakukan ibadah, di paling depan ada umat Muslim yang melakukan ibadah, dan di tengah ada umat Kristen dan Yahudi yang sedang melakukan ibadah. Orang Yahudi di ini biasanya. Mana? Di tembok-tembok gitu. Oh, di tembok ya. Nah, jadi orang Yahudi biasanya ibadahnya di tembok. Jadi seperti itu ternyata. Wah, Masya Allah, Barakallah. Ya sekarang kita baru aja keluar ya, baru keluar dari Hagia Sophia. Ini dinding Hagia Sophia teman-teman. Jadi tadi saya sempat menjelaskan tentang penopang Hagia Sophia itu ya, agar kubahnya itu tidak runtuh kan. Nah ini yang teman-teman lihat ini, 1, 2, 3, 4 balok ini merupakan sistem yang menopang kubah Hagia Sophia itu, sehingga dia dapat bertahan beratus-ratus tahun lamanya ya. Tadi kita jelaskan bahwasanya kubah itu kan nah uniknya itu teman-teman mungkin bisa melihat di ini semacam gereja Notre Dame ya. Gereja Notre Dame itu mereka juga membuat sistem yang sama, tapi secara arsitektur visualnya itu lebih bagus yang Hagia Sophia, karena kalau gereja Notre Dame itu lebih kelihatan agak semak gitu ya, sedangkan di Hagia Sophia ini dia lebih rapi dia gitulah kira-kira. Tapi saya nggak tahu juga nih informasi detailnya seperti apa, tapi kira-kira seperti itulah ya. Ada nggak belum pesan? Ada lah. Ya, assalamualaikum semuanya. Saat ini saya sedang duduk santai di Taman Gulhane ya, Gulhane Parta Oturiorum. Nah, jadi Gulhane Park ini merupakan taman yang lokasinya itu di samping Istana Topkapi Palace.
Ya, Istana Topkapi Palace itu apalagi ya? Itu merupakan istana Sultan Ottoman yang mana apa namanya? Ia dibangun sejak Fatih Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota Istanbul ini ya. Nah, jadi Taman Gulhane ini sebenarnya sangat banyak sekali ininya, apa namanya, sejarahnya ya. Mengapa demikian? Karena lokasinya langsung persis di samping istana, sehingga taman ini merupakan apa namanya, saksi bisu kisah cinta, kisah asmara Putri Sultan gitu kan. Bagaimana dulu ya apa mereka keliling di taman ini gitu. Jadi gitulah kira-kira. Kenapa demikian? Karena taman ini kan dikelilingi oleh benteng ya, sehingga memang ini semacam taman privatnya para harem ataupun warga istana yang tinggal di istana gitu kan. Nah, gitulah kira-kira ya. Dan pada abad ke-18 atau 19, taman ini juga menjadi saksi bagaimana dideklarasikannya reformasi Tanzimat gitu ya. Tanzimat yaitu itu semacam reformasi Turki ya, reformasi Turki Ottoman yang mana setelah reformasi Tanzimat ini mereka Turki Utsmani ini mengambil arah baru gitu, mengambil revolusi lebih menjadi negara yang lebih modern gitu kan. Demikian sekilas informasi dari Gulhane Parke. Saya masih bersama Fajrul dan juga Bang Daldis. Ya jadi vlog kita gini-gini aja, santai aja, nggak ada edit-edit, nggak ada potong-potong. Yang nonton silakan. Yang enggak ya. Yang like silakan, yang unlike silakan. Yang like silakan gitu kan. Yang unlike janganlah gitu. Oke lah kalau begitu. Nantikan terus video-video kita ya. Yuk, assalamualaikum.